Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Kami, Suara Masyarakat. Podcast ini bukan cuma soal suara, tapi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap isu sosial di sekitar. Bersama saya Ziad Rizik dan di samping saya Irfan Muhammad Dhani. Kali ini kita akan membahas tentang tragedi yang besar yang mengguncang satu Indonesia, yaitu tragedi Kanjuruhan. Ngomong-ngomong soal Kanjuruhan, coba dong Mas Irfan ceritain gimana sih ceritanya soal tragedi Kanjuruhan. Oke, tragedi Kanjuruhan itu insiden maut yang menewaskan 135 orang. Nah, sebelum terjadi itu, tragedi Kanjuruhan itu terjadi pada 1 Oktober 2022 pada laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Laga tersebut berakhir dengan skor 3-2 yang dimenangkan oleh tim rival beratnya Persebaya Surabaya. Nah, detik-detik terjadi itu terjadi sekitaran pukul 9 ya. Pukul 9 setelah peluit dibunyikan berakhirnya pertandingan, itu tuh supporter Arema itu tidak terima dengan cara mereka itu turun ke lapangan. Dengan massa yang tak terbendung, dengan banyaknya supporter yang turun ke lapangan, itu membuat polisi itu bingung untuk mengatasi kericuhan ini. Karena kan banyak supporter yang emang tidak terima oleh pihak Arema, kok ini kenapa bisa kalah. Karena kan itu pertandingan gengsi lah, bergengsi. Duel rival berat. Karena polisi bingung dan ada miskomunikasi dengan polisi lainnya, itu tuh polisi mengatasinya itu dengan cara penembakan gas air mata. Gas air mata. Padahal gas air mata itu dilarang oleh FIFA. Penonton yang masih berada di dalam tribun panik dan mulai berlarian. Nah, saya dapat berita kan pada saat polisi melempar gas air mata, itu tuh supporter tuh bingung mau lari-larian. Nah, sedangkan pintu di luar itu ditutup oleh polisi. Polisi itu berpikiran karena untuk mengantisipasi supporter dari luar yang masuk. Makanya dia menutup pintu. Supaya supporter luar nggak masuk ke dalam. Tapi karena supporter yang di dalam itu mau keluar kan bingung. Karena kan gas air mata itu sesek banget ya. Itu mau keluar. Nah, pintunya ditutup. Nah, di dalam itulah desak-desakan. Sehingga terjadi sesak nafas, injek-injekan di antara satu dan lainnya. Nah, itu tuh termasuk saya itulah antara miskomunikasi. Polisi. Iya, benar. Gitu, tragedi Kanjuruhan. Baik. Dan itu tragedi itu menewaskan 135 orang. 135 orang. Baik ada anak perempuan, anak laki-laki, ada balita juga. Kan itu. Berarti tragedi ini terjadi itu bisa jadi karena komunikasi yang gagal ya? Iya. Seperti petugasnya yang miskomunikasi, tidak ada penanganan yang cepat tanggap dari pihak penyelenggara. Nah, padahal kan gas air mata itu kan dilarang. Dan sebenarnya pun penggunaan gas air mata di tragedi ini kan sebenarnya malah menambah kericuhan. Memperburuk ini kan situasi. Gitu. Sedangkan FIFA pun sudah melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion. Karena pengap. Karena itu benar. Tuh itu berbentuk asap kalau ditembakkan di ruang yang pengap kan jadi sesak napas. Bingung. Gitu. Ditambah desak-desakan. Nah, iya. Benar. Itu ya yang menyebabkan tewasnya sampai 135 orang. 135 orang. Wah, banyak banget. Nih Mas, tapi di dalam tragedi ini parahnya itu keadilan dengan keluarga korban itu belum diselesaikan. Belum diusut tuntas lah pokoknya. Kan di tragedi ini kan yang tertangkap itu tiga polisi dengan salah satu dengan salah satunya PT LIB yang pihak penyelenggara itu ditangkap. Nah, hukumannya tuh cuma 4 tahun. Ada 4 tahun, ada yang 1 tahun. Itu kan tidak sebanding dengan hilangnya nyawa. Iya, 135 orang. Nah, sedangkan kan banyaknya yang emang polisi itu belum ditindaklanjuti oleh itu. Dan bahkan itu tuh dari hakimnya itu yang salah tuh bukan orang,
Yang salah itu apa? Angin. Angin yang disalahkan. Iya, angin, karena angin dari gas air mata es tersebut kan itu kan hal yang tidak jelas gitu. Iya, benar. Masa yang disalahkan angin? Waduh, Kan bingung. berat itu, Mas. Makanya dari sampai sekarang ini tragedi ini itu belum diselesaikan, belum dituntas lah sebut apanya istilahnya. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Makanya tragedi ini selalu terngiang-ngiang dan sampai saat ini belum selesai juga Iya, benar. di telinga masyarakat gitu ya. Apalagi buat keluarga korban. Keluarga korban Iya. itu pasti sangat sedih banget sih. Iya. Luka mendalam. Luka mendalam banget. Nah, mungkin kita ambil hikmahnya, tragedi ini kan juga mengajarkan kita bahwa komunikasi itu bukan cuma soal bicara, bukan cuma soal suara, tapi juga soal tanggung jawab. Coba bayangkan jika komunikasi dipastikan dengan benar, bisa jadi kemungkinan ratusan orang itu nyawanya masih selamat hingga saat ini. Bisa jadi gitu kan. Menurut Mas Irfan nih, refleksi apa buat supporter di luar sana untuk saat ini? Refleksi buat supporter itu menurut saya kan tragedi itu terjadi karena fanatisme yang berlebihan oleh pihak Arema. Pihak Arema. Karena kita nggak sepenuhnya menyalahkan polisi. Iya, benar. Dan ya pokoknya semuanya salah tragedi ini. Iya. Dengan supporter yang emang masuk ataupun polisi mengatasi dengan cara gas air mata. Iya. Refleksi saya buat supporter nih, fanatisme jangan terlalu berlebihan. Harus dipendem lah. Harus kita bisa mikir sebelum bertindak. Iya, benar. Nah, sebagai mahasiswa juga kita harus menyadarkan supporter-supporter lain bahwa tidak ada pertandingan sepak bola yang berbanding dengan nyawa. Karena nyawa paling utama, Mas. Benar. Nah, yang kedua itu tuh buat mengatasi fanatisme yang tinggi. Itu tuh sebaiknya kan banyak nih supporter rival-rivalan kayak misalnya Arema, contoh Arema sama Persibaya ataupun Persija sama Persib. Itu tuh sebaiknya tuh dibikin wadah untuk meluapkan emosi seperti kayak contoh pertandingan tinju gitu untuk melakukan emosi daripada kita harus kayak tragedi Kanjuran itu dengan cara ilegal gitu. Ya. Asal nonjok. Saya mending dibuatkan wadah baku hantam lah itu. biar bisa melakukan emosi. Jadi ada wasitnya, ada rulesnya, peraturannya dengan legal lah ya. Iya. Tidak ilegal. Ya. Jadi kalau emang kita udah emosi, gak sampai kita pukulin sampai mati, kagak. Pokoknya ada wasitnya, ada menang kalahnya gitu. Setidaknya kita bisa meluapkan emosi kita. Iya, kepada rival. Ya, benar. Nah, menurut Mas Irfan nih, harapan apa yang Mas Irfan harapkan di tragedi ini supaya tidak terjadi lagi di masa mendatang, Mas Irfan? Harapan saya semoga keadilan para korban itu cepat ditindaklanjuti. Karena kasihan juga kan keluarga korban yang emang menjadi luka mendalam bagi keluarga korban. Tangisan ibu-ibu yang emang kehilangan anaknya itu kan menjadi luka dalam. Bahwa trauma orang tua dengan sepak bola yang mendalam. Nah, yang kedua itu lebih dibenahi lagi pengamanan liganya. Ya, biar tidak ada miskomunikasi lagi. Nah, yang seterusnya ya semoga dalam adanya tragedi ini menjadi itu sih pembelajaran buat semua kalangan. Ya, benar. Bahwa tidak ada pertandingan yang sebanding dengan nyawa. Oke, semoga harapan saya semoga dalam tragedi ini tidak ada lagi kanjuran-kanjuran part 2 ataupun tragedi kerusuhan supporter, karena itu udah masuk ke kemanusiaan. Iya, benar. Semoga tambah anyem lagi semua, karena kita satu di Indonesia juga kan. Indonesia. Oke. Baik, podcast hari ini semoga membuka mata. Jangan tunggu tragedi lagi baru kita peduli komunikasi. Aksi kita, suara kita bisa jadi perubahan. Saya Ziad Rizik dan di samping saya Irfan Muhammad Dhani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.